Polisi tabrak pejalan kaki. Nelayan selundupkan sabu. Pegawai Pemprov Su terindikasi judi online. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut sepekan hari ini hadir dengan sejumlah informasi menarik yang terjadi sepanjang pekan ini dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut sepekan. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melihat secara langsung kondisi Elida Delviana yang kini masih tak sadarkan diri. Korban yang merupakan pejalan kaki di Jalan Merak Jingga mengalami luka berat usai ditabrak mobil yang dikemudikan seorang oknum polisi beserta 2 rekannya. Ketiganya dipastikan berada dalam pengaruh alkohol usai keluar dari tempat hiburan malam yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kapolda Sumatera Utara memastikan akan memberikan tindakan tegas kepada 3 anggotanya yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi tegas dipastikan akan diberikan kepada 3 polisi tersebut karena akibat perbuatannya korban mengalami luka berat dan hingga kini belum sadarkan diri dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia Kota Medan. Ketiga oknum polisi tersebut kini ditahan di Bitpropam Polda Sumut. Saya prihatin. Kondisi korban saat itu dan sehat ya, sehat. Yang saya prihatin sekali mudah diantar lahir mereka. Saya kira itu dari saya dan saya ada tegas anggota kami yang ditahan kena tindak pidana dan etik. Jadi saya pastikan dia proses secara tegas, dipidana dan etik. Mereka semua ditahan. Kasus ini sendiri terjadi pada 26 Oktober dini hari kemarin. Saat itu korban ditabrak mobil yang dikendarai oleh oknum polisi beserta 2 rekannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tiga pelaku yang ditangkap di Jalan Titipapan Kota Medan ini tercatat sudah melakukan 10 kali aksi begal dan selalu melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Salah satu aksi pelaku terjadi di kawasan Jalan Ayahanda, Kota Medan dan terekam kamera pengawas atau CCTV. Para pelaku juga tercatat terlibat dalam 4 kasus pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di tempat yang minim penjagaan. kamu yang bawa ini? Kapolsek Medan Baru Komisaris Polisi Hendrik Aritonang mengungkapkan, setiap kali beraksi, para pelaku seluruhnya berjumlah 4 orang. Kini, polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya. Dari 3 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya ternyata masih berstatus anak di bawah umur dan sudah putus sekolah. Sedangkan pelaku yang sudah dewasa diketahui sebagai residivis yang belum lama ini bebas dari lapas Lubuk Pakam. Dalam kasus ini, selain menyita senjata tajam dan kunci letter T yang digunakan saat beraksi, petugas Polsek Medan Baru juga menyita dengan total 5 sepeda motor, yang 3 diantaranya merupakan sepeda motor milik korbannya. Ya, setiap mereka beraksi menggunakan senjata tajam, membawa ini, melukai korban. Yang terluka pacarnya, yang laki-laki. Ya, di lengannya sebelah kiri sudah divisum juga. Mereka ini berempat. Mereka berempat, yang satu masih DPO, menggunakan 2 sepeda motor, mereka keliling di tengah malam, di atas jam 1, untuk mencari korbannya. Senjata tajam yang digunakan untuk Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Ratusan pelaku pencurian sepeda motor yang didominasi pelaku begal diamankan polisi dalam operasi khusus yang dilakukan Polda Sumatera Utara bersama Polres Jajaran dalam sandi Operasi Kancil Toba tahun 2025 yang digelar mulai 15 September hingga 5 Oktober kemarin. Dari 226 pelaku yang ditangkap, polisi mengungkap modus baru pelaku pencurian sepeda motor menggunakan mobil box. Pelaku umumnya mengincar rumah-rumah yang minim penjagaan dan membawa kabur sepeda motor korban dengan mobil box. Dari ratusan pelaku pencurian yang ditangkap, 8 pelaku diantaranya terpaksa ditembak pada bagian kakinya usai berupaya melawan dan kabur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh bilang 226 pelaku pencurian sepeda motor yang ditangkap didominasi pelaku begal, merupakan hasil pengungkapan 249 kasus di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Bukan hanya membegal di jalan atau memberhentikan motor ataupun kegiatan lain yang ada di jalan, tetapi ini sekarang sudah masuk ke rumah. Dari rumah dibongkar pagar, kemudian dimasukkan ke mobil box. Sama seperti modus pencurian sapi yang dicuri di situ, kemudian masuk ke mobil box, dipotong-potong, baru dijual. Sama seperti ini, motor di dalam pagar rumah, pagar dibongkar, kemudian motor dimasukkan ke kendaraan mobil box untuk dibawa. Ini modus baru yang kami dapat selama kegiatan Operasi Kancil 2025 ini. Selain menangkap ratusan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, 114 unit sepeda motor, 1 unit truk, senjata tajam, kunci letter T, dan 21 unit telepon genggam. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saksikan informasi lainnya seusai jeda berikut ini. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi ketika menangkap tersangka MD di Kabupaten Asahan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menjemput langsung 38 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi usai bekerja sama dengan seorang warga Malaysia berinisial AL yang kini jadi buronan polisi. Dari seluruh narkoba yang diselundupkan, tersisa 8 kg yang kemudian disita polisi sebagai barang bukti. Jadi 2 tersangka ya? Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Sibanjuntak mengungkapkan pelaku yang diketahui sudah berulang kali menjual narkoba yang seluruhnya dipasok dari Malaysia. Hasil interogasi bahwa perolehan 8 kg sabu ini itu diperoleh dari DPO AL yang sebelumnya tersangka MD ini yang langsung mengambil ke Malaysia. DPO AL adalah warga negara Malaysia dengan membawa langsung menggunakan jalur laut perairan batubara. Sampai dengan saat ini tim dari narkoba sudah melakukan penegakan hukum dan saat ini akan kita lakukan pengembangan terkait dengan tersangka lainnya. Pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik terjadinya penganiayaan terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam rekaman terlihat korban yang awalnya datang ke lokasi kejadian bersama beberapa temannya berniat mencari makanan sisa untuk dijadikan makanan ternak. Tidak berselang lama datang 6 pelaku yang merupakan kelompok geng motor dan langsung menyerang korban dan teman-temannya. Korban jadi sasaran penyerangan kelompok pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di sekujur tubuh hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Sibanjuntak bilang dari 6 pelaku yang teridentifikasi melakukan penyerangan terhadap korban, 3 diantaranya berhasil diringkus. Untuk 2 pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur diringkus di Kota Medan, sedangkan 1 pelaku yang tercatat sudah dewasa diringkus di Tangerang, Banten.
Dari tangan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Para pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ini adalah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam detik-detik mobil yang dikemudikan Perlin Sembiring atau yang dikenal dengan nama DJ Perlin menabrak becak bermotor di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Pengemudi becak bermotor meninggal dunia di lokasi kejadian. Pelaku yang sempat kabur usai menabrak korban akhirnya ditangkap di kawasan Jalan Sei Mencirim, Kota Medan. Kasat Lantas Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Imade Parwita mengungkapkan usai dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk pelaku, pihaknya secara resmi telah menetapkan DJ Perlin sebagai tersangka. DJ Perlin pun kini telah ditahan dan terancam penjara selama 6 tahun karena dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas. Dari hasil cek urin yang kita lakukan, yang bersangkutan negatif mengandung zat-zat narkoba di dalam darahnya, dan yang bersangkutan memang mengakui sempat ke 3 lokasi tempat hiburan malam. Tapi terkait masalah mabuk atau pengaruh alkohol itu sudah pasti karena yang bersangkutan mengakui yang bersangkutan sempat minum alkohol. Sebelumnya beredar video di media sosial yang memperlihatkan satu unit mobil diamuk massa usai kabur setelah menabrak pengemudi becak bermotor hingga tewas. Belakangan diketahui ternyata pengemudi mobil Fortuner yang melaju dengan kecepatan tinggi tersebut merupakan Perlin Sembiring atau DJ Perlin. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saksikan informasi lainnya seusai jeda berikut ini. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2024, sebanyak 1.037 pegawai pemerintah Sumatera Utara yang terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai harian lepas, hingga tenaga honorer terlibat praktik judi daring. Total transaksi judi daring dari ribuan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini mencapai 2 miliar rupiah lebih. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah memberikan sanksi berupa surat peringatan serta meminta organisasi perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi pegawai yang terlibat. Apabila nantinya ditemukan kembali keterlibatan pegawai, maka akan diberikan teguran tegas berupa hukuman disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sudah kita berikan suratnya ke masing-masing dan sudah ada teguran ringan dan juga sudah tentu nanti kelihatan ya yang mainnya dari bulan berapa, transaksinya berapa, pakai mana, itu juga kelihatan. Jadi setelah kita keluarkan surat teguran itu, kita lihat lagi nanti mana yang setelah kita keluarkan surat teguran masuk main lagi, nah ini nanti akan teguran terasa. Pemerintah Sumatera Utara akan terus melakukan koordinasi dengan PPATK dalam memantau transaksi pada rekening bank pegawai pemerintahan. Eroganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Perubahan cuaca yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ini disebabkan karena daya tahan tubuh masyarakat menurun sehingga rawan terserang ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumatera Utara, periode Januari hingga akhir September 2025, jumlah kasus ISPA mencapai 669.825 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Novita Rohderni Saragih bilang ada 3 kabupaten kota di Sumatera Utara dengan jumlah kasus ISPA terbesar, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.
Untuk Kota Medan, mulai Januari hingga akhir September tercatat 192.489 kasus ISPA. Sedangkan di Kabupaten Deli Serdang mencapai 80.390 kasus. Sedangkan untuk di Kabupaten Langkat ada 46.940 kasus ISPA. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik dan tetap menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga serta menggunakan masker. Sebenarnya ISPA ini jenisnya penyakit menular sebenarnya. Nah, ini disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Jadi kalau kita lihat virus penyebab ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah ada virus influenza, kemudian rhinovirus, kemudian coronavirus, dan bisa juga disebabkan oleh bakteri tadi saya bilang, yakni Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada Haemophilus influenza dan ada juga Mycoplasma pneumoniae. Jadi ada beberapa himbauan kepada masyarakat. Yang pertama itu mari kita terapkan pola hidup sehat, mencuci tangan, kemudian mari kita gunakan masker, istirahat yang cukup, makan berimbang, dan olahraga seluruh. Dinas Kesehatan Sumatera Utara memastikan fasilitas kesehatan dan kesediaan obat masih mencukupi meski adanya peningkatan penderita ISPA di Sumatera Utara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dalam visual amatir yang viral di media sosial, terlihat sejumlah pria menggotong jenazah menggunakan tandu sederhana sejauh 5 km di Desa C9, Kecamatan C Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Warga terpaksa menandu jenazah menuju rumah duka karena kondisi akses jalan yang rusak parah dan berlumpur sehingga tidak bisa dilalui mobil ambulans dan hanya bisa dilalui sepeda motor. Kondisi akses jalan yang rusak parah sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan belum pernah dilakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut karena jalan yang rusak merupakan satu-satunya akses warga. Kalau dari kami Bang, harapan kami masyarakat Desa C9, artinya ini sudah lama viral sebetulnya Bang. Jadi kami memohonlah, sangat-sangat memohon kepada Pemkab Asahan ataupun Provinsi Sumatera Utara untuk bisa membangun infrastruktur yang ada di Desa C9 Bang. Karena kan di sini ada dua status Bang, ada status kabupaten sama status provinsi. Jadi kami berharap ada kerjasama lah Pemkab sama provinsi untuk membangun desa kami Bang. Artinya kan Pemerintah Kabupaten Asahan sendiri akan melakukan pengecekan karena status jalan tersebut merupakan wewenang antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Kita akan saya suruh cek dulu kepada Dinas Pendidikan, karena di C9 itu ada juga jalan itu yang masuk kategori jalan provinsi. Itu tepatnya di Sungai Bidung. Jadi menghubungkan dari C9 itu menuju desa Babon Baru. Itu juga sudah usulkan, mungkin di sini ada juga mewakili dari pemerintah provinsi. Kita usulkan kembali supaya itu bisa dibenahi jalan tersebut. Pemerintah Kabupaten Asahan akan kembali mengusulkan perbaikan jalan ke Pemprov Sumut karena merupakan akses produksi pertanian. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut sepekan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.